Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Semoga di dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, sebelum memasuki podcast ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Gading Niken Pramesti, salah satu mahasiswa dari Sarjana Terapan Promosi Kesehatan tingkat 3. Nah, di sini seperti yang ada di judul, yaitu podcast Dadading. Nah, sebelum mengenal lebih dalam podcast Dadading itu apa, mungkin saya akan memperkenalkan salah satu teman saya, atau biasa kita bilang hostnya aja deh. Hostnya ini yang bernama Kak Dandi. Sebelumnya, apakah Kak Dandi sudah ada di dalam sudah terhubung di dalam podcast ini? Iya, halo Kak Niken. Saya Halo sudah Kak terhubung. Dandi, apa kabar nih? Gimana keadaannya selama pandemi? Alhamdulillah keadaan saya ini cukup baik ya Kak. Cuma ya selama pandemi ini sering ngerasa bosan sih. Ya Kak Niken sendiri bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak Dandi, tadi suaranya agak kecil pas saya tanya gimana keadaannya selama pandemi ini? Oh iya, mohon maaf Kak ya. Mungkin kendala di mic saya ini. Keadaan saya baik Kak, cuma ya itu Kak, sering ngerasa bosan karena kan apa-apa kita serba dibatasin, kuliah di rumah, jalan dibatasin jamnya. Ya itulah, cuma ya pasti di setiap keadaan pasti ada hikmahnya, jadi ya kita jalanin aja, ikhtiar aja. Aduh, ngeri banget ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat, ada baik buruknya juga nih ya di keadaan pandemi ini. Oke deh, buat mempersingkat waktu, saya kembalikan aja ke Kak Dandi buat membantu jalannya acara podcast kita. Kepada Kak Dandi saya persilahkan deh, langsung aja. Oke, terima kasih Kak Niken. Baik, saya ambil alih. Sebelumnya, perkenalkan, saya dan Rizwanda Oktaviandi. Saya mahasiswa jurusan Promosi Kesehatan, tingkat 3 semester 5. Di sini saya sebagai host pada podcast Dadading. Nah, mungkin teman-teman kebingungan nih, apa sih podcast Dadading, kok namanya aneh banget. Nah, jadi Dadading ini adalah singkatan dari nama kami bertiga, yaitu Da-nya itu Dandi, Da yang kedua itu Nida, dan Ding-nya itu Kak Gading Niken. Ya, jadi pada kesempatan kali ini untuk menemani waktu senggang teman-teman semua, kami akan sharing-sharing nih ke teman-teman semua mengenai informasi penting tentang kesehatan gizi. Nah, jadi kita akan bahas tuntas mengenai pentingnya menjaga kesehatan gizi di masa pandemi ini. Nah, sebagaimana kita tahu nih ya teman-teman, di masa pandemi ini kita harus menjaga pola makan kita agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga dan kita tetap sehat di masa pandemi ini. Ya baik, langsung saja kita menuju ke narasumber kita, yaitu Kak Nida. Kita sapa dulu. Halo Kak Nida, apakah sudah bisa terhubung? Halo teman-teman semua, halo Kak Niken dan halo Kak Dandi. Nida, apa kabar Kak Nida? Alhamdulillah baik Kak Niken. Kabar Kak Niken dan Kak Dandi sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kabarnya baik banget nih. Iya, alhamdulillah. Saya juga baik nih, apalagi habis dengar suara Kak Nida yang merdu sekali ya teman-teman ya. Oke Kak Nida, bagaimana kuliahnya, lancar? Alhamdulillah Kak Dandi lancar-lancar aja selama ini. Gimana kalau kuliahnya Kak Dandi sendiri? Iya, kuliah saya juga lancar, cukup lancar ya. Cuma ya saya berharap sih kita bisa cepat masuk secara onsite biar bisa saling berinteraksi, bersosialisasi dengan teman-teman semua. Bener banget sih Kak. Oke, iya. Ya, terima kasih Kak Nida. Oh ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan nih narasumber kita ke teman-teman. Jadi Kak Nida ini nama panjangnya yaitu Kak Eka Lutfianida Pramudi. Kak Nida ini adalah mahasiswa promosi kesehatan tingkat 3 semester 5. Kebetulan sekelas dengan saya dan Kak Gading Niken. Jadi tema podcast kita pada siang hari ini yaitu tentang kesehatan gizi. Sebagaimana yang saya bilang tadi, kita akan bahas tuntas nih mengenai kesehatan gizi. Oke Kak Nida, untuk yang pertama nih,
Mungkin dari Kak Nida bisa sedikit menjelaskan tentang apa sih itu kesehatan gizi? Oke teman-teman semua, jadi di sini kita akan sharing-sharing nih mengenai tema apa sih kesehatan gizi itu. Nah, jadi kesehatan gizi ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam penelitian mengenai nutrisi dan kebutuhan dasar nutrisi pada makhluk hidup. Nah, di dalam kesehatan gizi ini terdapat gizi seimbang, yaitu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, serta memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai kesehatan gizi dari saya nih, Kak Dandi. Oke, terima kasih Kak Nida atas penjelasannya. Ya, teman-teman bisa dengar ya penjelasan dari Kak Nida tadi cukup rinci dan cukup jelas ya tentang kesehatan gizi. Untuk Kak Niken dan Kak Dandi sendiri, apakah sudah menjaga pola makan yang sehat, gizi seimbang? Waduh, kalau bisa dibilang udah menjaga, kayaknya antara iya dengan enggak nih. Kalau saya sendiri nggak tahu ya kalau Kak Dandi gimana Kak? Iya, saya juga agak susah ya Kak ya untuk menjaga pola makan karena ya itu hobi saya itu makan makanan junk food Kak, makanan cepat saji. Kalau makan sayur itu kadang dalam seminggu itu 2-3 kali aja gitu. Cuma ya mulai dari sekarang ini saya sudah bisa lah menjaga pola makan saya, dan makan sayur, makan buah, makan makanan yang tinggi protein seperti itu Kak. Oke, mungkin dari Kak Niken bagaimana Kak? Ya mungkin ini ada beberapa pertanyaan lagi ya buat Kak Nida. Kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Nah, berbicara soal diet nih Kak ya, sekarang ini kan banyak nih remaja gemar banget nih ngelakuin diet untuk ngejaga dan menurunkan berat badannya biar terlihat body goals gitu ya kan biasanya. Nah, apakah ada saran diet yang sehat nih dari Kak Nida untuk para remaja-remaja milenial pada saat ini? Ya benar banget ya Kak Niken ya, remaja-remaja putri sekarang ya, apalagi yang cewek-cewek nih pasti kan kayak ngejaga banget nih berat badan idealnya. Banget nih Kak, biar Nah jadi tuh kelihatan ada body gitu. goals. Iya. Nah jadi ya pertama itu dengan cara menghitung kebutuhan kalori. Nah jadi sebelum merancang menu makanan, cara yang paling tepat itu melakukan diet dengan mengenali kebutuhan kalori. Nah, setiap orang ini kan memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda ya, berdasarkan berbagai faktor seperti usia hingga kondisi kesehatan. Nah, contohnya nih, penyandang obesitas itu dia memiliki kebutuhan kalori yang berbeda dengan orang yang sehat. Nah, jika ingin memperoleh jumlah kalori yang tepat dari makanan dan minuman tersebut, tubuh mendapatkan energi yang dibutuhkan. Alhasil, fungsi tubuh akan berjalan normal, mulai dari berpikir, memompa darah, hingga bernafas. Nah, untuk cara yang kedua, melakukan diet yang sehat, itu dengan mengatur porsi makan. Pada saat menjalani diet nih, bukan berarti kita itu menghindari berbagai jenis makanan, karena semua jenis makanan ini tetap dibutuhkan oleh tubuh, hanya saja perlu mengatur porsi yang baik. Nah, idealnya itu kita bisa membagi piring menjadi 4 bagian yang terdiri dari 1/4 untuk daging atau sumber protein, yang 1/4 lagi untuk karbohidrat, dan sisanya sayuran hijau dan buah-buahan. Nah, seperti itu. Oke Kak Nida, ya ampun penjelasannya sangat amat detail, kemudian panjang. Ini menurut saya teman-teman udah pada ngerti semua nih untuk diet-diet para remaja biar bodinya kembali body goals gitu ya kan, kayak anak-anak zaman sekarang gitu, body goals banget nih. Ya mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari saya ya Kak Nida. Dalam masa pandemi ini kan otomatis kita harus menjaga daya tahan tubuh kita biar
selalu sehat di masa pandemi ini. Nah, adakah pedoman gizi seimbang yang baik nih untuk kita jaga daya tahan tubuh kita di masa pandemi ini, Kak? Oke Kak Dandi, nah untuk 10 pedoman gizi seimbang ini yang sesuai dengan direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih ada 10 ya. Nah, yang pertama itu dengan membiasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, contohnya untuk makanan pokok sendiri itu ada beras, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, talas, sagu, dan sukun. Nah, untuk proteinnya, lauk pauknya itu bisa dengan mengkonsumsi ikan, telur, unggas, daging, susu, dan kacang-kacangan serta hasil olahan lainnya. Untuk sayurannya juga bisa dengan mengkonsumsi sayuran hijau dan sayuran berwarna lainnya seperti brokoli, sawi, kembang kol, buncis, labu siam, dan lain-lain. Nah, buah-buahannya juga bisa seperti alpukat, anggur, apel merah, apel malang, belimbing, duku, durian, jambu, dan lain-lain. Nah, untuk pedoman yang kedua ini dengan membatasi konsumsi panganan manis, asin, serta berlemak. Nah, selanjutnya yang ketiga, melakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan. Nah, aktivitas fisik ini meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga, merupakan salah satu juga upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik ini memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh, termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk yang keempat, dengan membiasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, protein tingginya itu bisa dengan ikan, telur, daging, susu, kacang-kacangan, dan hasil olahan lainnya. Nah, untuk yang kelima, ada cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir. Selanjutnya, biasakan untuk sarapan pagi, karena sarapan pagi ini dapat menambah energi kita untuk melakukan aktivitas dalam sehari. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang selanjutnya, dengan banyak makan sayur-sayuran dan cukup buah-buahan. Yang kesembilan, dengan membiasakan membaca label pada kemasan makanan, seperti membaca tanggal kadaluarsa, seperti itu. Nah, yang terakhir ini, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Karena apapun makanan yang kita makan, kalau kita bersyukur, pasti akan terasa nikmat. Mungkin seperti itu nih Kak Dandi. Oke, terima kasih Kak Nida. Jadi tadi ada 10 pedoman gizi seimbang Kak ya untuk masyarakat Indonesia. Kak Dandi mau ditutup atau gimana nih kita? Iya Kak Niken, mungkin sudah sampai sini dulu saja ya podcast kita. Karena tadi penjelasan dari Kak Nida juga sudah cukup jelas ya, sangat jelas. Dan dari teman-teman juga kami harapkan bisa menerapkan pedoman-pedoman gizi yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Oke, mungkin ya sampai sini saja podcast Dadading, podcast episode pertama dari kami. Mohon maaf apabila kami ada salah kata atau perbuatan selama podcast ini berjalan. Dan yang tadi ya saya ucapkan lagi, saya harapkan teman-teman bisa menerapkan pedoman gizi yang baik dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Saya dan Iriswanda Oktaviandi mewakili narasumber yaitu Kak Eka Lutfianida Pramudia
Tafiandi dan host 2 yaitu Kak Gading Niken mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya untuk mendengarkan podcast kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, malam buat teman-teman dimanapun kalian berada, dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.